Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yin Akmat Najah. Kali ini saya akan melakukan praktikum untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Nah, kira-kira apa ya pengaruhnya? Untuk mengetahui hal tersebut, mari simak video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain gelas kimia berukuran 1000 ml, air PDAM, gelas yang sudah diberi label untuk melarutkan deterjen, kemudian ada tisu, mistar, sendok makan, kacang hijau, deterjen, penutup, dan air yang digunakan untuk merendam kacang hijau. Yang pertama, kita sediakan larutan deterjen dengan cara mencampurkan 1 gram deterjen ke dalam 1000 ml air. Kemudian, kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah diberi label 100%. Setelah itu, kita tambahkan kembali air sebanyak 500 ml. Kemudian, kita tuangkan ke dalam gelas yang diberi label 50%. Lakukan cara tersebut sampai mencapai gelas yang berlabel 3,1%. Yang kedua, kita sediakan 6 gelas kimia yang sudah diberi label, kemudian masukkan tisu ke dalam 6 gelas kimia tersebut. Ketiga, masukkan kacang hijau ke dalam baskom. Buanglah kacang hijau yang mengapung dan gunakan kacang hijau yang tenggelam dalam praktikum kali ini. Keempat, dari kacang hijau yang terpilih, kita ambil 10 butir, kemudian kita masukkan ke dalam masing-masing larutan yang sudah diberi label kontrol 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Kita diamkan selama 5 menit. Selanjutnya, kita ambil kacang hijau yang sudah direndam tadi, kemudian kita masukkan ke dalam gelas yang berisi tisu. Kita masukkan sesuai dengan labelnya.
Kemudian kita isi gelas kimia yang sudah diisi kacang hijau tadi dengan larutan yang berlabel sama. Artinya kacang hijau yang berada pada label 100% kita beri air yang berasal dari larutan 100%. Kita sesuaikan dengan ukuran labelnya. Terakhir, kita tutup kacang hijau tersebut dengan menggunakan kardus agar tidak ada cahaya yang masuk dan kita amati selama 24 jam. Baiklah, kita lihat keadaan kacang hijau yang sudah disimpan selama 24 jam. Kira-kira bagaimana hasilnya? Nah, bisa dilihat hasilnya seperti berikut, bahwa sudah ada beberapa kacang hijau yang mulai berkecambah, namun sebagian terdapat kacang hijau yang belum berkecambah. Selanjutnya kita ukur akar kacang hijau menggunakan mistar atau penggaris, dan jangan lupa untuk mencatat hasilnya pada tabel pengamatan. Kemudian setelah itu kita simpan kembali untuk kita amati hasil berikutnya setelah 48 jam. Dan seperti inilah keadaan kacang hijau setelah disimpan selama 48 jam. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa larutan deterjen dengan konsentrasi 100% mempunyai pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan akar kacang hijau. Karena ada beberapa kacang hijau yang belum mengalami pertumbuhan akar di hari pertama. Sementara pada larutan kontrol, akar kacang hijau mengalami pertumbuhan paling cepat dibanding dengan larutan deterjen lain, baik dalam konsentrasi rendah maupun dalam konsentrasi tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa deterjen mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan akar kacang hijau, yaitu dapat menghambat pertumbuhannya.